Kamu keterlaluan, kamu punya simpanan, moga maafin aku. I'm sorry, say goodbye. Kamu keterlaluan, kamu doain aku. Moga maafin aku, ku harus tinggalin kamu. Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi dengan Yo. Rico Gomez. Hey, Gila lu, kok Apaan? suara lu jadi dangdut gitu sekarang kok? Iya, keren nggak? Keren nggak? Hah? Cekok gue udah mantep belum? Keasinan dikit sih. Keasinan dikit, kebanyakan ya. Oh ya, ya itulah hasil dari merantau di Jawa ya. Hasilnya gue bisa nyanyi dangdut. Serius? Iya dong. Serius? Gue Apa tur waktu gue pas? tur 5 tahun ke belakang dari terakhir pandemi di terakhir kan kita nggak boleh tur lagi bulan Maret. Iya, tahun lalu. Bulan Maret 2020 ke belakang 5 tahun ke belakangnya gue tur terus Serius lu ke Jawa Jawa? Sumatera. Iya Jawa full. Jalan sama Sampurna? Jalan enggak, Jarum. gua jalan sama Indosiar, sama MNC TV, sama Antv. Oh, Ada sebuah IO yang ada di Bandung, iya. namanya GSP Production. Nah itu GSP, yang rekrut gua waktu itu. si Wanda bukan? Yes, of course. Oh, Kan iya, kemarin udah gua kenalin kan. Iya kan gua sering nelpon lu kan ya. Iya. Tapi gua sama Wanda sebelumnya belum kenal. Kenalnya malah sama kakaknya duluan. Iya, gue kenal sama Wanda sama Oke. si Adi Bas dulu tuh duluan. Musisi juga kan si Iya. Wandanya kan. Iya benar. Tahun 2000 berapa? Lama banget kenal Udah lama Wanda. banget. 2008 apa? Bener. Kenal Wanda. 2008 gue masih di mana ya? Masih di Apollo gue. Oh iya, lu masih setiap tikungan ada lo. Katanya kau setia ya. Setiap tikungan ada. Apollo Band. Apa kabar semuanya Apollo Band? Iya, Apollo Band dong. Apollo Band gimana dulu? Apollo Band sekarang sih udah Sekarang lagi. bubar enggak, cuma enggak aktif. Secara resmi kita membubarkan diri enggak. Yang menggagas Apollo Band di awal tuh siapa? Gua sama Yudi, Yudi main gitar, drummer. main drum. Ya. Gila lu kontra banget ya. Kenapa? Satu main drum, satu nyanyi gitu. Ya kan gue dulu main gitar juga awalnya. Oke. Awalnya gue gitaris vokalis awalnya. Kayak Zul Zipilia ya. Iya gitulah modelnya. Cuma kan setelah terbentuk band, akhirnya kan memutuskan untuk ya udahlah nyanyi aja gitu. Gitar gue tinggalin dan gue sekarang bisanya cuma C G A minor. Ke G kecil lagi. Udah nggak terlatih masalahnya. Iya ya udah nggak latihan gitar lagi maksudnya. Udah connectingnya udah nggak nyambung lagi antara otak, tangan dan mulut ya kan. Iya. Saat nyanyi mesti gimana gitu. Terus ketemu-temunya sama tiga personel lainnya? Itu si Yudi yang nyari. Lu nggak? Ya gua Oke aja lah ya, lu gua ACC oke aja. Gue ini orangnya easy going, siapapun dia datang pasti gua cocok. Tapi serius lo, Apollo Band tuh yang gue inget tuh cuman lu bro. Kenapa cuma gua? Ya karena satu mungkin lu vokalis. Yang ya kedua? Kan? Yang kedua mungkin karena lu yang banyak mobile sebenarnya. Yang kedua karena gua kenal sama lu, karena gua yang suka main ke komunitas lu kan dulu kan. Iya juga. Iya juga Makanya kan? lu yang paling banyak mobile kan. Terus paling banyak tampil. Banci tampil banget lo. Pokoknya setiap ada kesempatan gue harus tampil. Iya. Karena itu impian gue dari kecil. Iya betul. Gila ya. Orang mimpi kecil jadi dokter apa. Ini mah mimpi ditonton orang. Emangnya topeng monyet. Gila. Tapi keren lo. Maksudnya lu udah bener-bener lu mobile gitu. Ya. Lu yang paling banyak diingat. Ya zaman dulu sih kan kita memang media juga susah kok. Susah benar. Kita masuk TV nggak pernah. Masuk radio aja jumpalitan rasanya. Iya kan? Koprol-koprol gue. Ya. Begitu lagu gue dimasukin di radio. Waduh. Udah seluruh kosan gue panggilin. Dengerin ini. Lagu gue diputar di radio ini. Kan saking bangganya. Saking bangganya ya. Single pertama itu Setia ya? Sebenarnya single pertama dulu yang mengangkat kita, yang ngajakin kita serius ngeband. Bukan. Apa? Sebelum setiap tikungan ada itu kan Naga Suara.
Oh iya, udah sama Nagas. Udah Naga Sebelum Suara. sebelum itu ada lagi. Sebelum Naga Suara kan gue masih jalan indie-indian itu zaman dulu ya. Nah, Gue di Apollo itu sebenarnya yang bikin gue diketemukan oleh produser itu adalah lagu Tak Lengkap Tanpamu. kayak mana coba referennya gimana? Kaulah hidupku yang ada di helai nafasku, mengalir bersama darahku, berdetak di dalam jantungku. Tanpa dirimu ku bagai laut tak berpantai, ku bagai bulan tanpa bintang. Tak lengkap aku tanpamu. Nah, lagu keren ya. itu. Lagu yang barusan lo nyanyiin kita produce ulang. Oke, ayo. Boleh banget. Siapa penyanyi? Gua aransemen Siapa ulang. penyanyinya? Lu lah. Gua lagi ya. Iyalah. Ya, jadi lagu itu dulu sebenarnya boomingnya gara-gara kan karena gua kerja di radio ya. Iya, lu nepotisme lu. Iya. Tapi kan gua radio dangdut. Oh iya juga ya. Di atas radio pop. Pop, iya benar. Gue kenalan station manager ini teman akrab gua, udah akrab banget. AB ya. Aduh, itu mah udah generasi kesekian. Oh, bukan ya? Bukan dong, namanya email. Email, oke. Jadi saat itu kan gua ini kan termasuk orang yang dipercaya untuk bisa produksi Musik. bagian produksi ya. Bagian produksi Untuk iklan, upload lagu segala benar, macam benar. tuh. Ya udah gua kendalikan sehari gua airplay bisa 10 kali. Gimana orang nggak ini? Oh, lu cekokin ya. Gue cekokin, hajar abis, ternyata nyebar sampai ke Sumatera atas. Terus nggak tahu gimana ceritanya si produser ini tentunya kan banyak dulu begitu beberapa band ngetop kan produser-produser pada ke Lampung nyari-nyari band tuh. Band gua ditawarin nih bagus nih. Ini di sini airplay banget nih. Padahal yang airplay gue. Tapi liriknya enak loh lagunya barusan. Liriknya enak. Dibikin sinetron ya. Bagus nggak ya? Gue udah kebayang. Gue kalau ketemu lagu kayak gitu gue langsung ngebayang Kebayang gimana ya. bikin Ya udah, musiknya gitu. kapan kita kerja sama bikin musik yang Serius nih. ciamik? Gue punya banyak lagu yang romantis-romantis. Tapi gara-gara lagu itu kedengeran Naga Suara ya kok. Kedengeran agak suara gara-gara lagu itu. Akhirnya diambillah terus diproduksi Apollo Band. Lebih serius gitu Lebih maksudnya. serius, tapi di Nagas juga itu. Di Naga Suara. Terus lu tuh dari kapan sih pengen tampil sebagai Rico Gomez kayak gini? Oh, Rico Gomez ya. Enggak, maksudnya pengen tampil sebagai musisi dulu deh. Gue pengen tampil sebagai musisi dari kecil. Emang dari kecil ya? Dari kecil gue Berarti cita-cita lu dari kecil seorang entertainment, nggak tahu. entertainer Gue nggak tahu itu apa. Gue kan kecilnya tinggal di kampung, Bu. di Lampung Tengah. Lampung Tengah, PTP, perkebunan. Udah di Bakery kampung bukan? nggak ada listrik. Di atas di dalam bakery lagi. Bakery masih PTP. Gue dimasuk ke dalam lagi, dalamnya bakery. Udah nggak ada listrik. Udah Pelosok ya. rumah gue itu kanan kiri udah kebon semua. Pokoknya itu emang gue tinggal di hutan lah istilahnya. Dan dulu gue nggak ngerti itu apa gitu. Gue memang hobinya suka nyanyi. Di usia kecil itu gue nyanyi udah bisa. Oke. Always and I'll be there forever and a day. Itu lagu yang dikenalin sama kakak gua. Gue punya kakak cowok, itu hobinya musik juga. Hobinya musik juga. Terus gue punya sepupu-sepupu cowok-cowok juga itu. Itu musik, hobinya dengerin musik. Hobinya dengerin musik, lagu-lagunya keren mereka. Ada Bon Jovi, The Offspring, Slang. Itu yang gue suka curi dulu kasetnya kalau gue main ke tempat mereka. Mereka suka dengerin musik, lu suka memainkannya berarti. Awalnya gue cuma suka dengerin dan bernyanyi. Awalnya suka nyanyi, tapi kok ternyata bisa nih gitu loh. Jadi kalau anak kecil seumuran gue dulu, setiap kan di kampung ada hajatan ya. Kalau hajatan tuh gotong royong apa gitu. Anak-anak kecil ini mana ada deketin mic gitu. Kalau gue malah mencari mic dan gue menyanyi gitu kerjaan gue itu. Lu digebuk sama Pak Ustadz nggak? Enggak, kebetulan gue dulu juara MTQ. Oh iya makanya kan tiba-tiba lu nyanyi Bon Jovi ya kan? Enggak apa-apa. Jadi ustaz sana malah udah tahu kan. Oh ini kan perwakilan dari masjidnya gitu. Tadi kejuaraan MTQ PTP gitu. Jadi nggak ada masalah gue. Iya nggak, maksudnya gue nggak kebayang ketika Pak Ustadz itu biasanya lu ngaji ini tahu-tahu nyanyi Bon Jovi ya kan? Iya, cuma
di sana apresiasi musik cukup bagus. Cukup bagus ya. Nggak Wawasannya kaku ya? cukup, enggak ya? kaku. Oh. Cukup bagus dia. Bahkan kalau ketemu sekarang pun, oh yang penyanyi itu ya gitu. Nah dari situlah gue sadar-sadarnya gue pingin jadi penyanyi saat albumnya Dewa 19 yang mana? Kirana jama aku, jamalah rinduku. Nah itu ngetop, booming banget tuh dulu. Oke. Itulah gue punya obsesi banget gue. Gue pengen punya band dan Hasrat pengen tuh jadi penyanyi. begitu Menggebu-gebu. besarnya ya. Oh gila banget itu. Padahal gue kan tinggal di kampung. Ya mau ngeband siapa kampung sana, belusuk sana. Orang-orangan sawah. Akhirnya gue punya tekad gue harus sekolah di Bandar Lampung. Ya kan. Terus udah gitu gue belajar lah habis. Ternyata waktu ujian Eptanas gue juara 2. Juara umum 2. Satu sekolahan itu gue nemnya paling tinggi kedua. Sebentar. Oke. Anda ini ria ya ternyata. Bukan ria. Ini bukan ria. Ini kan berhubungan sama musik ya. Berhubungan dengan prestasi ya. Orang mikirnya berprestasi itu untuk dapat apa gitu. Kalau gue karena gue pingin Enggak, tapi emang harus dibilangin kok. Bener. Proses tuh nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Gue kan punya mimpi pingin jadi anak band. Kalau gue sekolah di kampung aja, di sana nggak ada teman gue yang ngeband. Gue udah realistis. Jadi satu-satunya choice adalah gue harus move to Bandar Lampung. Untuk move ke sini, zaman dulu NEM itu memegang peranan penting. Minimal 40 apa 39 ya? Kalau lo mau ke SMA favorit 42 bro. Oh iya, oke. Kalau 40 mah lo dapatnya yang favorit nomor berapa gitu. Mungkin SMA lu kali dapatnya. Mana ada 42 SMA gua. SMA lu mana sih? SMA 1 gua. Oh iya SMA 1. Gue di atas SMA 1. SMA 10. SMTI. Gue SMA 9. Oh, maksudnya tingkatannya SMA 9. Oke. Maksudnya di atas SMA lu kan dulu kan. Ratulangi. Yang gua incer tuh SMA 2 awalnya. Oh, Anda mimpi SMA 2. Oh, enggak mimpi dong. 44 dulu Pak, 45. Salah, karena sepupu saya juga di sana. Sepupu Anda ini nepotisme dari tadi bukan ya. Bukan nepotisme. Anda ini sepupu gua di situ. Menggunakan network dengan sangat baik kayaknya. Sepupu gua ada di situ. Enggak, tapi sepupu gua kan siswa bukan guru. Oh gitu. Jadi gua termotivasi sama sepupu lo. Gue nggak termotivasi sama dia, tapi minimal ada temennya. Keluarga gue ada yang mampu ke SMA 2, SMA nomor 1 di Lampung ya. Ya udah akhirnya oke lah gue coba ke situ karena gue mimpinya adalah bikin band. Nah ternyata NEM gue kalau nggak salah 43, sekian. Kurang sedikit lagi gue tuh jajaran paling terbawah. Terjungkal lah gue akhirnya ke SMA 9. Rupanya begitu gue masuk SMA 9, awalnya gue sedih dong. Begitu masuk SMA 9 lo tau gak apa yang terjadi? Temen gue musisi semua di 9 itu gila banget. Kata gue, hah di kelas gue itu ada 1-3 ya. Dulu, lulus 2000 lo ya? Iya. Oke. Di era itu. Barengan sama Rizky Jenderal, vokalis Jenderal. Rizky Jenderal dulu SMA 5 apa ya dia? Tahun? Latin 2000, angkat 2000. Oh 2000 ya. Oh ya, tapi gue gak kenal sama dia dulu. 2000. Ya kan beda sekolah jauh Pak. Dia Rizky sekolah di Golep. Lo di Ratulangi. Iya benar. Mungkin dia kenal sama teman-teman gue yang di Golep ya. Dia juga mungkin kenal sama teman-teman lo yang di bakery. Iya pasti. Di 9 itu ternyata banyak musisi rupanya. Lebih banyak musisi di 9 dibandingkan di SMA 2 waktu itu. Jadi SMA 2 mah belajaran lo. Jadi akhirnya berarti ini mimpi gua yang gua angan-angankan berarti dijuruskan ke situ. Disitulah mulai. Alam berbicara ya, Wak. Alam berbicara benar. Orang dari kampung main ke SMA negeri ngetop di Bandar Lampung. Tentunya mereka banyak nolak dong sama gue, lu dari kampung bisa apa lo gitu. Dibully ya. Dulu belum ada zaman bully-bulian. Kongek-kongekan lah kalau dulu. Tapi manusia zaman dulu gak selemah sekarang, dikatain dikit, aku dibully. Apaan sih? Bener. Bully itu kalau lu udah disiksa mati-matian tuh baru. Kalau kita bully itu. Jadi saat itu gue akhirnya belajar lah. Termotivasi juga gue untuk belajar. Gak cuma bisa nyanyi doang, gue belajar gitar. Sama temen gue yang biasa juga sih skillnya, cuma lumayan bantu gue. Lu tau Dedi tapping, Dedi gitar yang main gitarnya kayak balawan nggak? Tahu kan? Itu SMA 9 loh. Tapi dia ada tingkat lu. Angkatan bawah gue ya. Iya, lu kelas 3 dia kelas 1 dulu. Oh iya benar. Nah setelah nggak penting gitu. Nggak penting banget gitu infonya. Gue nggak tahu Dedi dan dia siapa gitu. Lu kadang-kadang agak-agak. Tapi itu ada tingkat lu maksud iya. gua. Halo Dedi, salam kenal ya.
Kapan-kapan duet kita. Tapi nggak tahu gue sekarang masih bisa apa enggak. Nah terus udah gitu ya udah gue belajar. Akhirnya suatu hari lo tau nggak, karena gue saking pinginnya jadi vokalis tuh, itu begitu masuk belum jadi vokalis itu semester pertama itu. Gue belajar, akhirnya gue bisa main gitar, gue nyanyi lah lagu slang di depan kelas gue itu, nyanyi sambil main gitar, ya kan? Cewek. Bukan ada cewek, biar anak-anak band itu tahu yang nolak-nolak gue itu gue mau jadi Kalau lo vokalis. bisa nyanyi. Gue bisa nyanyi sambil main gitar. Alhasil pinangan datang, gitu. Setelah gue tunjukkan gue bisa nyanyi, gue bisa main gitar, udah banyak pinangan yang datang gitu. Wan. Gak apa-apa, nama gue memang Wawan Sudarwan. Nama asli gue Wawan Sudarwan. Wan, lu jadi vokalis gue dong. Gitu ya? Oh iya. Gitu kan tawarannya. Ada festival, lu mau gak jadi vokalis gue katanya. Hah, jadi vokalis lo? Itu orang yang nolak gue kemarin. Oh, ya udah, gue jual mahal dulu. Oke. Gue jual mahal dong akhirnya. Tapi terus gue bikin band. Band pertama gue namanya Atmosphere. Oh iya. Atmosfer itu nggak tahu sekarang kepada kemana ya, tapi itulah bawain lagunya Metallica, Voodoo, terus zaman itulah. Power metal. Zaman itu. We are the power. Gila, gue dulu nyanyi lagunya apa itu? Bukan power metal. Halloween. Iya. Gue bisa loh. Zaman Ya, SMA. Ngelengking-ngelengkingnya tuh bisa. Forever. Itu biji keteken lah ya. Sekarang udah nggak bisa gua. Ya, dulu gua bisa banget karena emang eranya era itu. Pak, sambil minum Pak. Oke, di tempatnya di podcast ini gua dapat minum guys. Di sini juga tempat ngopi loh. Lo kalau mau ngopi ke sini ke Galeri 24 RA. Oke, minum dulu. Tapi itu lah cikal bakalnya dulu. Jadi gara-gara lu ketemu benar-benar teman SMA itu yang gokil-gokilan itu, akhirnya setelah lulus SMA, kan kita di SMA udah ngikutin berbagai festival. Zaman dulu mah festivalan kan kita adanya kan. Bener nggak? Menang nggak? Gue nggak menang sih. Gue jarang menang memang kalau festival. Cuma ya, tapi lu nggak cari menang kan, maksudnya? Gue pengen tampil, pengen punya pengen tampil, itu gue setuju. Iya kan, itu yang gue karena gue dulu kayak gitu kok. Gue dulu manggung, gue cuman pengen tampil. Iya, gue pengen tampil, gue pengen tapi show. sini-sininya gue pengen juara. Karena barometernya apa gitu dulu. Bener. Terus begitu lulus SMA, kan udah nggak ada teman band nih, masuklah kampus Unila, gue udah nggak ada teman lagi. Teman-teman gue pada kerja pada ngelanjutin kuliah di Bandung, ada yang di Surabaya kan, band-band itu. Akhirnya 2001 itu ada Lokzelebor waktu itu. Betul. Gua ikut di Surabaya. Lu ke Surabaya? Gua ke Surabaya. Nekat bocah. Ya gimana, teman-teman gue di sana semua. Iya. Teman-teman gue di Jawa dan mereka masih, lo masih berminat enggak? Lo masih mau ngeband nggak? Ya udah, ayo ikut festival. Ini Logis Record nih. Ikut Lokzelebor, Logis Record, hadiahnya rekaman. Saat itu kan rekaman itu sesuatu yang dream banget loh. Siapa sih yang nggak pingin rekaman sama label ngetop seperti Logis Record itu? Kesana gitu, anak kecil-kecil baru masuk semester 1, semester 2 itulah ya kan. Anak kecil-kecil itu datang, gitaris gue pun efeknya cuma Metal John itu kan. Lawan-lawan kita yang efeknya udah gede-gede, rambutnya udah gondrong-gondrong banget. Iya. Surabaya kan markasnya rock kan. Iya. Tapi gue saat itu pikiran gue bukan minder atau apa. Oke, mereka di Lampung pada ikut Lokzelebor yang di Lampung. Gue ikut di pusatnya nih Lokzelebor. Kebanggaan gue di situ. Datengin kandang macan ya kan. Benar. Jadi ya ngetes PD lah istilahnya gitu. Yang lain final di Surabaya, kita audisi udah di Surabaya. Lawannya orang-orang stres semua. Surabaya tuh sendiri musisinya loh. Iyalah, semua lahir dari situ. Lagunya rocker. Apa itu? Itu susu. God bless. Nah, itu. Lagunya kan zaman dulu kan itu. Kehidupan. Nah, lagu itu sama apa satu lagi power metal gue lupa. Timur Tragedi. Nah, itu Timur Tragedi. Jadi itu pengalaman yang sangat menyenangkan dan sangat tidak terlupakan buat gua sebagai
musisi daerah, anak kecil yang mencoba untuk Lu bermimpi. naik apa dulu kok ke Surabaya? Apa? Kan lu sendirian berarti lu Surabaya kan? Iya. Naik apa dulu? Naik kereta. Dari sini naik bus ngeteng. Sampai Gue ke Bandung. Ke Gambir. Oh, ke ke Bandung. Ke Bandung langsung. Dari Bandung lu langsung Surabaya? Dari Bandung kan temen gue yang di Bandung itu si gitaris. Ke Surabayanya kami naik kereta. Berapa lama? 8 jam? Nggak tahu dulu pokoknya. Enggak. Gue sehari semalam deh. Iya, lebih nggak 8 jam. Sehari semalam nyampe 8 sana. 8 jam mah dari Karang ke Palembang. Dari Karang ke Jakarta 8 jam kalau naik darat. Kalau tiarap berapa lama? Lu hitung aja sendiri coba. Kalau ke Jakarta 8 jam naik darat. Tapi kalau ke Bandung lo tau sendiri, Bandung itu lumayan tambah jauh. 2 jam lah. Tambah 3 jam lah. Tambah 4, tambah 4. 12 lah. Lumayan jauh Bandung. Pasnya aja lah 11,5 lah. Ya udah. Cuan lah nih. Ambil lah barangnya, ambil. 11,5. Nah, itulah ikut itu, udah terus beres pulang. Ngampus lagi. Gitu. Dengan bangganya dong lo kampus. Dengan bangganya gue pulang bawa rokok. Segudang cerita bawa rokok itu kan, rokok merek itu gue bagi-bagi sama teman-teman gue semua yang telah menyelamatkan gue masa kuliah itu. Ya kan gue tinggalin kuliah pertanian, lu tau sendiri prakteknya banyak ya kan. Mereka yang ngerjain semua. Tuh baik-baik banget teman gue. Terima kasih semua teman-temanku. Iya, karena dia support banget ya. Support kan? teman-teman support. Ya mereka udah tahu kalau gue itu kelakuannya begitu. Iya. Lu diomongin juga nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa gak karena bakal bisa. Mereka udah julukin gue tuh udah MP3 berjalan. Kenapa? Karena kalau gue dibonceng motor gitu, di sepanjang jalan itu gue yang ada tuh nyanyi terus bermacam-macam lagu gitu. Tapi gue komen dikit deh kok. Apaan? Komentar, just boleh komentar komen ya. Diterima komennya. Lu yang dari pertama bikin lagu ngepop, tiba-tiba lu bikin di Nagas bikin apa Setiap Tikungan Ada. Band lu dari pop itu ke komedi pop malah. Ada komedinya di situ. Iya, benar. Why lu kenapa pilih itu? Itu sengaja atau nggak sengaja? Sebenarnya bukan gua. Oh, maunya label. Itu maunya kompromi. Udah meeting sama band dan label. Yes, sudah kompromi dong itu. Karena saat itu pasarnya lo tahu kan, ketika kita nggak punya dana pasti kita mau idealis udah nggak bisa. Iya. Daripada nggak jadi. Ini gue kesempatan go nasional ini udah mimpi nih gitu kan. Tapi harus merubah kan sebenarnya single utamanya kan. Tapi sebenarnya lu nggak mau bergenre ada komedinya gitu. Gue nggak mau. Oke. Sebenarnya gue nggak mau gitu. Cuma di situ gue begitu. Sekarang pun gue malas ngeliat video klip gue. Nah jadi maksud gue kayak gitu. Jadi bapak-bapak label ya, pemilik-milik label. Iya. Tolong didengarkan lah, ya kan. Artinya walaupun kita bicara laku nggak laku, misalkan gitu ya. Dia bicara prediksi yang bakal laku. Tapi paling nggak bukan idealis juga sih sebenarnya. Karena iya benar. Gue pakai baju pun kan diatur. Iya. Gue harus gimana bajunya apa. Dan lo tahu hasilnya pada akhirnya. Ya lo jadi gua ngelihatnya lo tuh malah jadi gue bilang nih Wawan kok jadi pelawak ya, gue bilang gitu. Jadi aneh kan, bukan jadi vokalis kayak dulu lagi kan. Benar, gue ngelihat lo bukan sosok band gitu. Lain sama tim lo ya. Tim lo memang lawak. Lawak band, memang konsepnya jelas. Konsepnya lawak band gitu. Iya sih, ya udah. Mau gimana? Terjebaknya dalam lubang yang ya begitu saat itu gitu. Jadi menurut lo itu apa kesalahan bukan? Kalau gue mau putar balik itu kesalahan. Kalau mau kilas balik zaman dulu, kenapa gue mesti terima ya gitu maksud gue. Iya. Kenapa gue nggak mikir dulu ya? Lo mau ngasih apa nih buat gue? Musik gue mau dibawa kemana nih? Kan pattern yang udah bagus kan sih Tak Lengkap Tanpamu tadi. Iya, tadi itu makanya itu udah powerful banget itu gitu. Itu ngeganggu gua kan. Maksud gua ngebandingin sama lagu Setia itu loh kok. Gua nonton lu loh kok. Waktu pas di Teknokrat, gua jadi juri festival Jepang waktu itu. Ya. Gua jadi juri di situ, festival band. Lu bintang tamu tuh. Ya, Apollo udah. Band. Bener. Dan di situ gua kaget ngeliat lo. Yang lain mungkin ngerasa kehibur, tapi gua enggak. Kok jadi aneh gitu ya? Iya, karena gua bilang kok Wawan jadi kayak gini gitu. Wan lu ngelawak apa gimana gitu.
Ya Kayak gue akhirnya karena gue paham, oh mungkin dia entertaining lah. Udah, iya, konsepnya ya. itu doang yang gue iniin gitu. Maksudnya yang bikin gue maklum di situ. Tapi itu beda banget. Itu pun sebenarnya detik-detik terakhir sih lagu itu kan gue udah punya materi berapa tuh ya, lupa gue berapa materi, tinggal satu lagu lagi gitu kan, setor dong satu lagu, gue kirim berapa lagu yang kepilih itu gitu. Karena Nah ini lucu nih, lagunya. jadi yaudah ini aja jadi single pertama, ya udah mau gimana. Sebenarnya teman-teman itu maunya tak lengkap tanpamu pertama, karena apa? Karena kita tahu kekuatan lagu itu awalnya. Iya. Cuma ya udah begitu itu nongol, tak lengkap tanpamu udah melempem, udah lewat masanya momennya gitu. Iya. Karena waktu itu momennya di sini lagi bagus, kalau di bawah nasional kan lebih bagus lagi Harusnya sebenarnya gitu. berantai. Harusnya Tapi kan makin melebar gitu tapi kan penilaian dari pihak label pun berbeda, dari pihak manajemen gua dulu berbeda kan. Mm-mm. Ya udah, lu siapa? Iya sih, itulah jeleknya kapitalis. Yes. Mbi kemarin cerita banyak soal ini. Soal Gua kehilangan, begini. iya, gua mulai kehilangan passion membuat lagu itu ketika gue di label. Dia langsung drop. Ya mungkin iya ya, gue juga ya. Gue sekarang bikin lagu males lu. Iya, dia bilang kayak gitu. Gua kaget kan. Makanya, aduh, ngeri juga lah. Kritisi pedas lah soal itu gitu. Jadi maksud gua label tuh memang harus, Jangan mikirin duit doang ya. iya dong. Harus Walaupun kamu pemodalnya, tapi kan kita juga pihak yang dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk memutarkan uang Anda gitu. artinya kita sebenarnya band atau musisi atau artis yang dikontrak label statusnya bermitra dong, Harusnya. bukan bawahan kan. Tapi saat itu kebanyakan teman-teman yang lain juga di label itu nggak ngerasa bermitra karena musiknya tuh berubah, dirombak habis-habisan. Menjadi apa? Menjadi ini, menjadi itu. Banyak teman-teman dari Lampung juga kehilangan jati diri dan jiwanya Iya. ketika udah di label kan. Banyak banget. Contoh, gue sebutin nggak? Siapa? Gue dulu ngefans sama namanya BAG. BAG. Gue suka. Orang ngomong dia mirip Sheila Sheila on on Seven, tapi menurut gue enggak. Karena dia punya karakteristik yang agak berbeda dikit ya. Walaupun mirip, cuma beda. Banyak kok gitu mirip tapi kan beda gitu. Iya. Di saat lagu yang itu, gue suka tuh lagu itu. Yang dong teng dong tet Tak net serendai dong Okira dong gitu. dong. Itu enak banget. Itu di kuping banget. Begitu nongol jadi BAG yang baru, aduh. Lu kemana Andi? Lu kemana yang gue dulu kenal gitu. Itu sama seperti lu. Jenderal juga. Jenderal kan ganti vokalis. Kalau Jenderal masalahnya itu. Oh, Jenderal ganti Ganti vokalis. vokalis. Dulu kan zaman Indra. Ya. Indra kan sebaiknya gitu kan. Oh iya benar-benar. Ya, Kalau Jenderal beda memang case-nya sama BAG ya. Beda. Terus sih ini Seven Sky. Gue itu salah satu orang yang sangat mengagumi aksi panggung mereka, cara main musik mereka. Di era itu menurut gue dia the best musician lah. Iya. Karena Rock, di setiap gue nge-MC itu mereka jadi opening itu auranya keren banget. Dan band aslinya malah ketutup nih dengan aura mereka. Iya. Tapi kenapa begitu udah di label kok lagunya jadi nggak jelas gitu loh. Maksud gue tuh nggak sesuai dengan sosok mereka di sini gitu. Kenapa ya? Nah itu, banyak Apa yang salah menurut lo tuh? yang salah ya kompromi lah. Karena gini bro, kita pihak yang lemah. Musisi era itu nggak punya uang. Kita pergi ke Jakarta itu seperti sebuah mimpi. Iya. Sementara di sana mereka yang punya duit. Lu kalau nggak mau, kita takutnya gini. Lu kalau nggak mau ngikutin gua ya udah. Gua nggak produksi lu. Gue cari band lain aja. Sementara kita bermimpi banget pingin menerbitkan karya kita di kancah nasional. Nah, itu permasalahannya. Tapi begitu itu pecah telur, begitu jalan, karena idealismenya nggak sama dengan band itu, tujuan awalnya lagunya apa, ujung-ujungnya ya goyang juga dalam band itu. Iya. Karena kan kok jadi kayak gini ya, lu Malah maunya apa? Lu maunya apa? ada kecenderungan menjadi perpecahan di band juga salah satunya kompromi itu. Karena pergantian genre musik yang bikin, kan main musik itu kan jiwa. Iya. Dia jadi nggak nyaman, jadi apa? Iya kan? Iya, banyak kok.
Jadi perpecahan band tuh timbul gara-gara itu, Ya gara-gara itu kompromi. dia. Gara-gara kompromi dengan produser ya. Iya. Dan terus ada beberapa hal, misal karena untuk mengejar jam, emang itu duit sih. Kayak recording gitu. Iya. Shift. Sip, ngejar sip. Udah ganti aja pakai musisi Iya, joki. joki. Iya. Jadi satu album itu paling yang asli paling berapa gitu. Sisanya joki semua. Itu kan soalnya udah beda bro sama pemain aslinya gitu. Dulu kenapa lagu Tak Lengkap Tanpamu itu bisa booming ya karena memang original. Mereka yang bikin. Main pakai hati ya. Iya. Mau itu bagus atau jelek gitu, itu kan penilaian orang. Iya. Oke. Selera dong. Nah makanya jadi ya udah bubar kan akhirnya. Bukan bubar sih, sedieman. Iya. Sedieman dan nyari aktivitas Itu masing-masing. yang gak enak tuh kalau sebenarnya. Terus kenapa lu ada di radio? Nah ini yang mau gue tanya nih. Ada di radio. Tiba-tiba Check 1, 2. emang pengen atau batu loncatan? Radio dengan Apollo duluan radio dong. Radio dengan Apollo duluan radio. Duluan radio. Nah oke, lu kenapa masuk di tiba-tiba masuk? Itu batu loncatan kan ngaku lu? Enggak. Jadi gini. Gue dulu di tahun 2000 masuk Unila. Pertama kali gue masuk UKMBS. Rakanila. UKMBS dulu. Oh, belum. Beda sama Rakanila tuh. Beda ya. Seni, bidang seni yang teater. Iya, unit kegiatan mahasiswa Bidang seni. bidangnya. Gue masuk teater UKMBS tapi berlangsung cuma berapa bulan gitu. Kenapa? Teater Karena itu ya? Iya. Oke. Karena gue gak bisa mengikuti latihan mereka. Karena di pertanian itu strict banget waktunya. Iya. Pagi-pagi sampai sore pokoknya gue itu kuliah dan latihan tuh nggak bisa gue ikutin. Akhirnya gue berhenti dari UKMBS tapi gue udah separuh mendapatkan pelatihan karakter untuk mentas gitu kan. Tahun 2001 gue ini kan orangnya nggak bisa diem, anak kosan. Bingung gue kalau sekolah kuliah balik lagi kosan gitu-gitulah gitu. Apa nih yang ini? Nah, waktu itu kan gue kan memang udah jadi musisi tuh, yang masih berhubungan sama teman-teman gue yang di Jawa, masih ngeband sama mereka tuh. Nah, gue pikir waktu itu untuk nyari musik itu nggak segampang sekarang. Oke. Radio itu pusat musik saat itu. Betul. Ya kan? Jadi akhirnya apa nih ya di kampus ini yang gue bisa masuk tapi gue bisa dengerin musik gratis. Oh. Gitu kan. Itu latar belakangnya. Akhirnya gue masuk Rakanila nih karena gue tuh passionnya dengerin musik. Karena gue suka aja dengerin musik, berbagai macam musik baru ada di sana. Masuk ke Rakanila 2001. Belajarlah di sana, belajar siaran segala macam lah tentang broadcast. Nah, nggak kepikiran itu jadi profesi. Gue masih ngeband dengan berbagai macam teman-teman sebelum Apollo itu ya. Iya. Nah, terus 2004 gue udah beres kuliahnya, tinggal bikin skripsi penelitian. Itu gabut banget bro, bener-bener gabut banget gue. Bingung mau ngapain, cuma kuliah enggak, cuma nungguin kandang doang gue skripsi. Waduh kata gue gimana ini ya, apa yang harus gue lakukan? Tinggal ngadep dosen doang kan. Akhirnya apply lah gue ke radio-radio swasta, bikin demo. Oh, Iya, di situ ya. Diterimalah gue kerja di Radio Karisma. Karisma FM. Iya. Yang satu gedung sama Bioli FM. Benar. Dapat gaji kan dari situ. Jadi gua kuliah belum lulus gue udah bergaji gitu loh. Jadi gue berpikir, oh gue bisa dapat duit ya dari radio gitu. Nah, tapi pas di Karisma itulah gue bikin Apollo. Apollo ini bikin belakangan malahan sebenarnya. Oh, radio duluan dong. Radio duluan karena radio itu konsepnya dulu gue nggak mau nyari duit di situ, hanya pengen dengerin musik. Tapi akhirnya gue dapat duit dari situ. Tapi dari radio juga gue bisa mempromokan lagu-lagu gue secara otoriter. Iya. Nepotisme tadi. Dalam tanda kutip memaksa. Karena temen gue kan banyak di radio akhirnya. Iya benar lah. Sebenarnya manfaatin network juga. Iya, network karena network tuh perlu bro. Benar. Jadi ketika kita yang di luar yang tidak di radio, kita berteman sama orang radio. Benar. Supaya bisa diputar. Sampai teman-teman gue di radio di Palembang, di Batu Raja itu pada kenal semua. Jadi kalau gue punya single baru, putar gitu. Jadi spread cepet gitu. Itu pentingnya network. Itu sih. Jadi geng, network penting nih. Penting. Ini kita obrolin nih. Bener. Terus ada gue sempet ngobrol sama adek lu.
Adik gue siapa? Ibni Mualim. Arteri ya? Arteri. Yoi. Dia bilang lu punya jasa besar buat dia. Apa jasanya? Kalau nggak ada lu, dia mungkin udah jadi anak STM berandalan. Itu anak berantem mulu tuh ya. Berantem terus. Dia tuh jadi sosok yang lucu. Ya kan? Lucunya ketularan dari lu kayaknya. Oke. Terus musisi jago berbakat. Nah itu dia nggak gue sangka. Iya. Kok dia bisa punya bakat sehebat itu ya? Iya. Jago loh dia, nggak nyangka loh dia bisa main gitar kayak gitu. Apa gitu. yang lu ajarin ke dia waktu itu? Nggak ada ya? Gue dulu ngajarin lo tau gak? Fingering aja sih sebenarnya yang gini lah, biasa fingering biasa sebenarnya, everyday gitu kan. Apa yang memotivasi lu? Kenapa lu ngajarin dia bermusik? Ya gue pingin aja dia bergaul. Dia kan dulu, gue sama dia itu jaraknya lumayan cukup jauh ya. Berapa tahun sih lama ini? Sama gue aja lumayan loh. Sekitar 7 tahun gue jarak sama dia. Jadi gue udah SMA, dia masih SD, anak kecil dong. Iya kan? Bocah lu sentil terus dong dia. Iya, dan gue mengingat masa lalu gue di SD itu gue lumayan gimana ya? Gue itu olahraga nggak jago. Jadi lumayan rada disingkirkan sama teman-teman gue yang lain. Setiap main bola itu ganti aja diganti gitu. Jadi sejak jelek itu banget ini. Iya benar, jelek banget ini, nggak bisa apa-apa nih. Sejak itu gue benci banget sama namanya bola. Tapi sekarang gue suka kalau gue disuruh MC bola. Belajar kan bisa. Duit wah. Duit. Ya. Nah, gue ya itu tadi karena di SD gue lebih condong seni. Gue dapat temen dari seni itu. Jadi gue berpikir adik gue ini kalau udah SMP gitu kan, SMP kan ada jauh dari kampung gua kan. Nanti temennya siapa gitu, udah kepikiran gitu. Dia harus punya skill minimal main gitar supaya banyak temennya. Oh gitu motivasinya. Karena gue banyak temen itu dari main gitar kalau gua. Tapi dia tuh sebenarnya cita-citanya menjadi buser. Bujang serem udah. Udah serem kan? Iya. Dia, aku ini menjadi buser mas kata dia. Gokil ya bang ya. Bro, gue tuh lagi kepikiran, gue pernah jadi host di Tegar itu tentang mistik-mistik gitu. Lu tahu, lu punya pengalaman mistik gak sih? Mistik? Mistik itu yang di bibir itu ya? Lipstick, Wak. Itu lipstick, ya kan? Atau yang untuk main biliar? Itu stick. Oh itu stick PS. ya. Oke ya. Iya kan main biliar bisa lah. Gue dulu nggak percaya sama mistik. Tepatnya beberapa tahun yang lalu kita lah. Kan orang Islam nih, kita kan harus meyakini yang gaib juga. Iya, gue tahu ada pasal itu. Iya kan. Cuma gue berpikir bahwa kalau orang-orang percaya mistik itu larinya dukun lah, apalah, gue tuh nggak suka gitu, orang-orang banyak yang kalau ditipu gitu. Nonton film kan ada yang dicekek setan. Itu dia ya. Padahal nggak mungkin kan? Iyalah. Lo mungkin nggak dicekek setan? Lo tidur gitu, tiba-tiba setannya datang nyekek lo, nggak mungkin kan? Gue malah mimpi dicekek debt collector. Itu yang setan yang sesungguhnya kan. Nah, gue sebenarnya percaya mistis. Cuma gue nggak terlalu mengagumi gitu loh. Tapi suatu hari gue memiliki pengalaman yang rada bikin gue, oh ternyata dunia mereka tuh eksis di sekitar kita ya, gitu bro. Jadi ceritanya di tahun 2000 berapa ya? Gue lupa tepatnya tuh, tapi jauh ke belakang gitu. Itu gue main dengan keluarga gue di sebuah pantai. Sekitar 2011-an lah, 2011-2012 ya. Main di sebuah pantai, ngetop di Lampung. Di mana ngetop di Lampung? Ya gue gak perlu nyebutin, nanti pantai itu gak laku lagi. Oke. Yang ngetop di Lampung kan pantainya banyak. Di salah satu pantai ngetop di Lampung, main ke situ. Orang juga pada family vacation ke situ semuanya. Nyampe di situ, gue mandi nih bro. Ini kisah awalnya nih. Mandi biasa kan, renang di pinggir pantai. Mandi di laut. Mandi di laut. Seperti biasa, gue masuk, badan gue kayak digigitin, tek gitu. Keinjek bulu babi. Gue pikir itu. Aduh kata gue, kenapa nih? Gue keluar lagi. Tapi rasanya udah hilang nih. Gue nyoba masuk lagi gue. Makin dalam, makin kayak digigitin sesuatu gitu.
apa ya bakteri apa ya di sini ya di laut. Gue nanya sama adik gue nih samping gue, lu mandi ada yang gigitin lu nggak? Nggak ada, biasa aja. Kok gue ada yang gigitin ya? Gue pikir malah kayak udang-udang kecil atau apa gitu kan. Gue lihat lautnya enggak juga. Gue nyoba sekali lagi, makin digigitin badan gue. Akhirnya gue, ya udahlah, gue nggak mandi akhirnya kan. Gue akhirnya ngebilas, duduk aja. Terus begitu pulang di daerah sini gue nih, di apa namanya di sinilah di belakang punggung ini ada 2 bintik merah. 2 bintik merah ini makin hari gue biarin makin gede, ya kan? Akhirnya gatel gede lagi. Waduh, bermasalah nih gue nih dengan kulit berarti. Terus gue ke dokter yang di samping apotek Enggal itu kan ada tuh, ke dokter kulit di situ. Iya. Terus dilihat sama dokter kulit itu, ini mah kena virus morbili mas kata dia. Oh gitu ya, dikasih resep. Enak tuh resep ini, begitu gua giniin udah Agak ada mending. apa namanya, Bintik. adem lah. Tapi anehnya nggak hilang-hilang bro. Nambah lagi, beranak lagi ke bawahnya, nambah lagi gitu kan. Waduh kata gue, terus gue habis 2 kali resep loh. 2 mingguan dong berarti. Malah banyak sini gue nih. Gatelnya nggak ketulungan. Terus udah gitu suatu hari ya, adalah seorang dibilang kiai bukan, ustadz juga bukan lah, orang yang bisa gitu ya. Dalam tanda, cuma dia bukan dukun loh, dia seorang satpam di sebuah perusahaan. Tapi dia punya ilmu kebatinan bagus. Iya. Datang ke rumah mbak gua, dia lagi mau ngobatin seseorang juga di situ. Terus gua nanya, Pak coba Pak tolong dicek sini saya gitu. Mungkin ada, menurut Bapak sakit apa gitu. Dilihat sama dia ini. Coba lo. Senggat. Dor. Kamehame. Terus, gue nggak bilang kalau gue dari laut. Kamu dari laut ya? Oh iya Pak. Oh enggak. Iya, emang iya. Enggak, dia bilang, kamu dari laut ya? Iya Pak. Oh maksudnya lu terkejut waktu pas dia tahu lu dari Dia laut. nanya, kok dia tahu gue dari laut gitu, diginiin aja sama dia. Kamu dari lautnya? Iya Pak. Oh, kamu ini menginjak istana mereka katanya. Jadi mereka itu marah dan menggigiti kamu di laut itu saat gua renang itu. Jadi yang ada di tubuh kamu ini sekarang upasnya, tau nggak upas? Apa itu? Bisa. Oke. Ini makhluknya kata dia seperti lele, palanya bulat, gede, tapi Tidak berkumis. Oh, tidak kumisnya kayak lele, tapi badannya kecil kata dia. Oh gitu. Jadi yang ada di badan kamu ini sekarang tinggal bisa-bisanya. Jadi ini akan tumbuh terus, jangan sampai dia sampai ke kelamin. Oh, Kalau ini sampai ke kelamin, ininya apa? bisa itu selesai. Lu lewat. Iya. Waduh terus gimana Pak? Ya udah saya obatin. Ikutlah gue pengobatannya bro. Pengobatannya itu gila loh, sampai 5 bulan loh gue. 5 bulan. 5 bulan. Jadi itu pengobatannya itu memang herbal pertama. Yang kedua ya kayak ada mandi bunga 7 rupa. Oh, ada yang gitu-gitu. Ada, itu beneran. Jadi banyak banget gangguan yang gue alami saat itu. Obatnya itu terus. Artinya lu selama diobati herbal seperti itu, lu masih diganggu sama pihak-pihak itu ya? Iya dong, Mistik karena kan belum sembuh, lagi proses. Dan gua harus mengeluarkan si bisa ini dari tubuh gua, karena makin lama makin melebar bro. Berarti Sampai makhluk tangan-tangan gaib gua tuh ini bonyok semua. nggak ngebiarin lu diobatin berarti? Siapa itu? Makhluk gaib itu. Enggak. Jadi lu harus ke laut lagi ya. Lu ke laut, di mana posisi lu saat itu lu ambil pasirnya. Gua ambil pasirnya. Ke sana lagi gua ke laut lagi, gua ambil pasirnya. Jadi obatinya itu selain herbal-herbal yang tadi, gua setiap maghrib itu gua harus menyangrai pasir pantai itu. Gua taruh di kain, gua taruh di sini. Kalau orang biasa pasti nggak akan kerasa. Tapi ini rasanya lu tau nggak, kayak lo disundut pakai arang. Nyok, sakit bener. Aduh itu semuanya itu dari punggung, dari depan sini, yang suka apa bantu itu bini gua. Kalau gini kita tempel gini aja pasirnya, ada sesuatu yang jalan dari sini, ya upas-upasnya tadi pada jalan.
Oh, set ngisap pas gitu udah itu ya. hilang, terus set gitu untuk ngisep isi upas-upas ini. Nah, itu kan dari gua yang nggak percaya jadi gua ngikutin kan, karena gua pingin sembuh kan. Iya. Di saat pingin sembuh itu pun keyakinan gua pun masih, kok pengobatannya kayak gini sih? Kok Iya. pakai begini-gini sih? Kok pakai terus yang mandi kembang 7 rupa itu kan, gua udah ke rumah si Teman lo ini bapak gitu. ini. Ini nanti dimandiin sebelum maghrib di rumah kamu sama jam 12 malam. Ih. Jadi dari Panjang, kan gue dulu rumahnya daerah Lematang itu kan, istriku kerja di BW sana. Dari Panjang itu Batu Solo sampai ke atas itu lo tau nggak? Motor gua itu putus rantai 3 kali. Putus rantai ganti baru lagi, jalan lagi putus lagi, ganti Baru, lagi. padahal. Baru bro. Jadi gue nggak ngerti kenapa hari itu pas gue mau mandi kembang 7 rupa itu putus rantainya cepat banget di jalan itu. Diganggu. Gue nggak ngerti siapa yang ganggu, tapi kan nggak kelihatan. Iya. Akhirnya gue berhasil nyampe rumah setelah maghrib, bukan sebelum maghrib malahan. Setelah maghrib ya udah, gue bilang lagi, kok ini gimana ya? Yaudah mandi aja nggak apa-apa. Mandi pakai kembang 7 rupa itu kan gue mandi. Pintunya gue buka dong. Gue takut saat gue mandi ada apa gitu. Tiba-tiba kan gue buka pintunya, pokoknya gue udah mandi, udah malam lagi harus mandi jam 12. Itu paling serem tuh gue. Waduh ada apa ini ya nanti ya pas gue menjem mata melek apa nih gitu. Tapi nggak ada apa-apa ternyata. Beres dari situ, pokoknya gatal panas masih tetap berlangsung selama itu sambil minum herbal, sambil melakukan yang tadi ngisep-ngisep bisanya. Terus udah mau dekat-dekat sembuh, kata yang ngobatin nih, kamu sebentar lagi mau sembuh. Ngundang 41 orang untuk riungan. Ya Allah. 41 nih. Kenapa 41? Itu syaratnya dia. Jadi gue ngundang 41 orang untuk riungan. Terus dia minta sebuah kamar. Dia itu siapa? Ya yang ngobatin. Oke. Minta kamar. Di situ dia harus pegang minyak japaron, kembang-kembangan juga gitu. Oke. Saat pengajian itu mendoakan gue itu, dia di dalam rupanya bahasa dia adalah dia akan ngobrol dengan pihak sana, pihak dari kerajaan di situ gitu pihak kan. terkait ya. Pihak terkait lah, kita nggak tahu. Ya karena gue pingin sembuh, gue percaya aja dengan itu. Cek, udah. Nah terus dia bilang gini, Mas, ini kan bentar lagi sembuh, semoga bentar lagi, mudah-mudahan. Nanti saat kamu mau sembuh, kamu akan didatengin sesuatu. Dalam mimpi tapi. Terus gue bertanya-tanya apa yang mendatengin gue nanti ya. Nah sehari setelah gue melakukan bikin pengajian itu, gue pergi ke Unit 2. Gue mau nge-MC konsernya Ungu kalau gak salah. Nah terus udah gitu di sore-sore abis briefing itu, jam-jam 1 kan ke rumah warga untuk istirahat lah sebentar sebelum open mic jam 4-an gitu. Gue tidur sebentar. Bro, di dalam tidur itu bro, gue didatengin kelabang gede banget. Lu tau gak, kelabang segede-gede gaban itu datang ke gue. Dalam mimpi gue itu. Mau makan lu. Yang kakinya, yang kakinya banyak itu. Ngelibetin badan gue. Badan gue dilibetin. Tapi di situ gue berusaha untuk lepas. Gue tarik sama gue kan. Lepas akhirnya dia. Nah tangan gue ini jadi apa, bengkak ini semua apa, air semua di sini, kayak isinya air bengkak semua itu. Gue dalam mimpi itu bingung, ya Allah ini gimana ini. Dalam mimpi itu bokap gue datang, bokap kandung gue kan datang, dia nyembuhin gue di situ, kempes lah dia. Terus gue bangun, udah keringetan banget itu, mimpinya cuma 5 menit tapi kayaknya itu nyata bener. Akhirnya gue nelpon lah yang ngobatin gue. Ini gue barusan ngimpi didatengin kelabang. Kenapa ya? Karena gue inget kalau mau sembuh bakal didatengin sesuatu kan. Oh iya mas, kata dia. Kodam saya semalam kalah sama yang di sana katanya. Kodam saya dadanya robek, kata dia gitu. Hah? Kodam Anda robek, kata gue kan. Terus gimana nih Pak? Ya dia minta disembuhin, kalau nggak disembuhin kamu juga bakal diganggu juga sama kodam saya, kata dia. Jadi ini pertarungan antar kodam akhirnya. Akhirnya gue, waduh, syaratnya apa Pak?
ayam cemani. Ya nggak gitu ngomong ya. Iya. Minta ayam cemani. Gue nyari di mana ayam cemani pak? Gue bilang gitu kan. Kalau di pasar itu kan dicat semua pasti. Terus gue bilang sama bapak itu, ya udahlah bapak yang cari aja. Oke. Akhirnya besoknya gue ke rumah dia. Waktu itu kan belum ada. Dia tuh kayaknya nggak punya rekening deh dia. Jadi gue nggak transfer duit bro. Gue pasti kalau ada urusan apa gue mesti datang ke rumah dia. Gue kasih duit. Dia belilah ayam cemani. Terus malamnya dikerjain sama dia. Lu tau gak besoknya apa yang terjadi? Misalkan hari ini gue mimpi, terus besoknya dia gue datengin, besoknya lagi pagi, semua merah-merah di tubuh gue, yang di seluruh tubuh ini yang blonyok itu hilang bro. Hilang dan kulit gue jadi kayak gini lagi, tanpa ada bekas apapun. Ngeri gak lo? Gue lihat pagi-pagi, hah? Kulit gue udah balik lagi dan itu nggak ada bekas koreng atau apa. Itu kan dia merahnya itu merah blonyok gitu loh. Di kulit gue itu hilang semuanya. Gue langsung nelpon bapak itu, Pak, merah-merahnya hilang semua. Alhamdulillah kata dia, berarti Allah mengizinkan kamu sembuh. Akhirnya gue sembuh. Terus dia nasihatin gue, ini nasihat paling penting untuk kamu semuanya ya. Jadi gini, dia menasihati gini, makanya mas, ketika kita mau tamasya dimanapun tempatnya, kamu itu harus kula nuwun mas. Izin. Minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Jadi permisi gitu dalam hati aja, saya numpang main. Kita nggak tahu kerajaan mereka itu ada di mana. Kita kan nggak tahu. Karena gaib. Ya. Orang laut segitu luasnya pinggir pantai. Ternyata dia bikin istana di pinggir laut. Emang gue tahu gue nginjek dia gitu. Ternyata marah dia. Gue diserang gitu sampai 5 bulan. Masuknya cuma gocap. Beresinya banyak banget. Lebih ke dari 5 juta kali gue. Ritual-ritual segala macam itu. Belum sakitnya, belum mana gitu. Harus izin kemana-mana. Itu dia kisahnya. Pesannya di situ. Lo gimana? Pernah juga? Pernah sih, tapi nggak menarik kayaknya. Nggak menarik ya. Punya gue sebenarnya nggak menarik sih, bukan. Tapi ini saksi matanya banyak, ada IO Inline Production, Zaidan, Boski itu teman-teman gue yang suka jalan tuh. Itu tahu banget gue punya masalah itu dulu, masalah kulit itu. Mereka pikir gue itu kudisan. Iya. Padahal itu bukan kudis. Itu kurap. Itu kurap. Kurap ajar. Hai. Kurap ajar kamu. You kill my brother. Yeah. I know that. Oke, ini terakhir nih kok. What do you want from me? Challenge. Hah? Challenge terakhir. Challenge apa? Oke. Buka acara radio. Ya kan. Masih inget siaran gak? Oh, gue masih inget banget. Siaran, buka acara radio. Dan gue berharap sebenarnya dari sini lu punya konten podcast. Gue gak mau sendirian di Lampung. Gue gak mau sendirian. Artinya podcast. Apakah Anda setuju saya bikin podcast? Gimana geng? Setuju gak? Komen dong. Komen ya nanti ya. Jangan diem-diem baik. Udah kuotanya banyak juga gak komen-komen lu. Challenge-nya buka opening radio sama Karisma ya. Ya. Habis itu kenalin satu produk apa. Oke. Oh enggak, jangan produk deh. Berita aja deh. Oke, kasih satu info kemudian putar lagu. Yoi. Terakhir. Ini buat nutup podcast kita, bro. Boleh jadi. Oke. Opening radio, kasih tahu info. Biasanya gitu kan, kasih tahu info, kemudian putar lagu. 105,9 Karisma FM, jagonya Dangdut Lampung. Halo Karismanya di lingkar Lampung dan sekitar. Temu suara lagi dengan DJ Rico di Dangdut Radio Action, the first DJ style in Lampung. Dan tentunya selama 2 jam ke depan kita akan ajub-ajub bareng guys dengan lagu-lagu funky house yang keren banget di sini dan banyak banget info-info untuk kamu yang bakal gue kasih nanti ya. Oke, untuk menikmati suasana sore hari ini, first song dari Titi Kamal dengan Jabrai.
Rico Gomez guys.